Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang masalah penelitian komunikasi. Pada kali ini, saya akan membahas tentang tema masalah dan judul penelitian. Nah, minggu lalu teman-teman sudah diterangkan tentang proses persiapan penelitian, ya, dari proses pemilihan tema, menentukan fokus dan masalah penelitian, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang ini proses pemilihan tema dan fokus dan masalah penelitian. Oke. Nah, jadi starting point dari penelitian skripsi itu kira-kira di mana, ya? Apa namanya, bisa kita coba diskusi, ya. Dalam kita mau memulai penelitian itu mulainya dari mana, ya, sampai bisa melakukan penelitian itu. Dimulai dari mana? Oke. Dalam kita melakukan penelitian itu teman-teman mulai dari diri sendiri, ya. Jadi tidak usah mencari jauh-jauh, ya. Lihat sekeliling teman-teman, ya. Dari diri teman-teman, ya, apa sih masalah yang sedang saya hadapi yang kira-kira bisa dikaitkan dengan fenomena komunikasi. Apa masalah yang sedang dihadapi di kantor saya, misalnya di keluarga saya, di kalangan teman-teman saya yang kira-kira bisa dijawab melalui kacamata komunikasi. Ya, jadi fenomena komunikasi apa yang bisa teman-teman lihat dari kejadian di sekitar teman-teman, ya, baik dari diri sendiri, dari keluarga, dari teman, dari tempat kerja, ya, dan lain-lain. Atau teman-teman bisa baca misalnya di berita, apa sih yang lagi tren, ya, atau lihat di media sosial, apa yang lagi tren atau yang menguasai berita atau media sosial, ya. Teman-teman bisa angkat fenomena itu. Misalkan sekarang yang lagi tren tentunya misalnya pandemi COVID-19 misalnya, karena itu tidak terjadi setiap saat, ya. Ini adalah suatu pengalaman yang unik yang sedang kita jalani, ya. Mungkin teman-teman mau mengangkat tentang pengalaman itu, ya. Atau saya juga bilang kalian bisa mulai selama 3 tahun kalian kuliah di sini, ya. Itu mata kuliah apa sih yang paling berkesan buat kalian? Ya, mata kuliah apa atau yang topik-topik apa yang waktu teman-teman kuliah itu, ih kayaknya ini gue banget nih gitu ya. Ini menarik banget nih bahasannya gitu. Atau waktu itu pernah ngerjain tugas di satu mata kuliah dan niat banget ngerjainnya. Dan itu bisa dijadikan, dikembangkan misalkan jadi topik penelitian skripsi, ya. Karena dengan begitu teman-teman nggak start dari nol, ya. Teman-teman bisa udah punya starting point-nya, udah punya fondasinya, ya. Karena teman-teman udah belajar tentang itu, ya. Misalnya apa namanya, anak PR gitu ya, misalnya ngambil misalkan mau ngebahas tentang komunikasi organisasi gitu ya, tentang di kantor saya nih ya, saya lihat komunikasi antara atasan dan bawahannya itu kurang baik gitu ya, sehingga mempengaruhi motivasi atau kinerja dari karyawannya gitu. Nah, itu dibahas di mana ya tentang komunikasi antara atasan dan bawahan gitu ya. Oh, waktu itu pernah dapat nih di tingkat 2 ya tentang komunikasi organisasi. Nah, teman-teman bisa apa namanya, lihat lagi tuh misalnya apa namanya, teori-teori yang dipakai di situ gitu. Atau waktu itu di kuliah pengantar sains data komunikasi, saya disuruh untuk membuat survei tentang penggunaan atau tentang pembelajaran PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh gitu. Waktu itu surveinya niat banget dan saya udah menguasai karena bikin laporannya, udah menguasai teorinya dan segala macam. Nah, itu bisa dipakai gitu, tinggal dikembangkan lagi ya. Mungkin pertanyaan penelitian diganti, skopnya mungkin diganti lebih besar atau diganti
menjadi mungkin yang tadinya mahasiswa, terus teman-teman pakai untuk PJJ pada tingkat SMA atau SMP seperti itu. Jadi dari yang sudah teman-teman pelajari ya itu dipakai ilmunya, dipakai tugas-tugas yang udah dikerjain nggak cuma untuk dapat nilai tapi bisa digunakan kembali gitu. Jadi makanya saya sarankan kepada teman-teman gitu ya kalau misalnya nyari judul itu kalau bisa yang sesuai dengan peminatan. Kenapa? Supaya kuliah yang teman-teman sudah jalani itu nggak sia-sia, itu bisa kepakai lagi ilmunya dan nanti akan inline untuk misalkan mau cari pekerjaan itu nanti pas dilihat di transkripnya itu nyambung gitu ya antara kuliah yang udah dijalani dengan skripsinya gitu dan itu akan memiliki nilai plus di mata employer atau di mata kantor yang kita ingin apply di situ. Nah, jadi tadi ya teman-teman sudah bisa ya kira-kira sampai ke mendapatkan tema atau masalah penelitiannya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana mengubah masalah itu menjadi pertanyaan penelitian. Ya, biasanya kan kalau di skripsi itu ada pertanyaan penelitian atau kadang dibilangnya rumusan masalah ya. Tapi belum sampai ke rumusan masalah, ini masih secara garis besar ya, secara garis besar untuk kita pribadi. What is the big question? Ya, what is the big question that we want to answer? Ya, jadi pertanyaan penelitian ini maksudnya biasanya hanya satu ya, bukan banyak, biasanya hanya satu yang berkaitan dengan tema atau masalah penelitian. Nah, dalam mengembangkan pertanyaan penelitian, yang pertama kita tentukan tema atau topik penelitiannya, lalu kita nyatakan dalam bentuk pertanyaan awal, lalu kita membuat asumsi ya, kita membuat asumsi berkaitan dengan pertanyaan penelitian itu ya. Nah, setelah itu ya baru kita menyatakan ulang ya pertanyaan awal tadi ya. Jadi kita menyatakan ulang maksudnya kita rephrasing gitu ya pertanyaan awalnya ya supaya kita bisa lebih mengerucutkan ya, bisa lebih mengerucutkan wilayah riset kita ya. Jadi tidak terlalu umum gitu ya, tidak terlalu luas ya, sehingga kita bisa lebih jelas ya untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian ini. Oke. Nah, misalnya nih penelitian formal yang terakhir saya lakukan misalnya kemarin waktu penelitian S3 ya. Temanya adalah penggunaan media sosial oleh ibu menyusui misalnya ya. Nah, ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan awalnya ya. Jadi yang waktu itu ingin saya cari ya kalau ditanya emang apa sih masalahnya gitu. Oh, saya pengen tahu bagaimana ibu menyusui menggunakan media sosial untuk mendukung pemberian ASI. Nah, setelah itu kita membuat asumsi ya tentang topik ini. Asumsinya berarti ibu menyusui memiliki akses ke media sosial dan yang berikutnya ibu menyusui menggunakan media sosial itu untuk mendukung memberikan ASI ke bayinya. Lalu kita nyatakan pernyataan ulang ini supaya lebih fokus ya, lebih fokus meneliti tentang komunikasinya ya, karena kalau dilihat dari topik ini bisa jadi ini adalah topik untuk bidang kesmas misalnya, kesehatan masyarakat gitu ya, atau bidang gizi misalnya, karena pada prakteknya saya banyak ngambil jurnal-jurnal juga dari bidang gizi dan bidang kesehatan masyarakat gitu. Salah satu pembimbing saya juga profesor di bidang gizi masyarakat gitu ya. Jadi bukan profesor di bidang komunikasi gitu.
Nah, tapi tetap karena ini adalah penelitian komunikasi, ya harus dalam koridor atau membahasnya dari segi komunikasi. Ya, jadi dinyatakan ulang pertanyaan awalnya menjadi bagaimana penggunaan media sosial oleh ibu menyusui dalam komunikasi pemberian ASI. Ya, jadi itu dengan demikian pertanyaan awal saya sudah mencerminkan sebuah fenomena komunikasi. Ya, jadi judulnya sudah judul komunikasi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana atau kira-kira ya apa sih pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti komunikasi ya. Jadi untuk memastikan bahwa memang pertanyaan kita adalah pertanyaan komunikasi ya. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas minggu lalu ya. Sudah dibahas bahwa untuk memastikan apakah pertanyaan kita dalam koridor komunikasi ya, kita harus bisa identifikasi ya, ini masuk ruang lingkup komunikasi yang mana. Nah, lalu yang berikutnya, kalau kita sudah punya pertanyaannya dan ini udah komunikasi banget nih pertanyaannya gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu ya bahwa pertanyaan ini penting, pertanyaan ini signifikan ya. Karena kemarin juga waktu sharing ada beberapa yang bilang oh ini udah disetujui, tapi memang ada dari dosen mengatakan ini impact-nya kurang gitu ya. Jadi so what gitu. Kenapa sih penting banget untuk ini dilakukan misalnya seperti itu ya. Nah, bagaimana kita menentukan seberapa penting ya penelitian ini? Nah, untuk menentukannya ya, jadi ada 3 jenis signifikansi ya, atau 3 jenis kepentingan di sini ya. Yang pertama adalah personal significance ya, atau kepentingan pribadi. Yang kedua adalah social importance ya, kepentingan sosial, dan yang ketiga adalah theoretical significance atau kepentingan teori. Oke. Nah, jadi kita mulai itu dari personal significance dulu ya, dari kepentingan pribadi ya. Karena yang penting ya dalam melakukan penelitian itu kita memang punya kepentingan pribadi di situ ya, kita memang interest-nya di situ. Jadi semua yang kita interest atau minat di situ, atau yang kita tertarik di situ, atau yang kita memang berguna untuk kita untuk melakukan penelitian di situ ya, misalnya di penelitian di kantor ya, atau memang yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada kita pribadi, itu yang disebut dengan personal significance ya. Nah, kayak misalkan kemarin waktu saya penelitian tentang komunikasi ibu menyusui, itu karena saya waktu punya anak gitu ya, saya menggunakan media sosial untuk bisa mendapatkan informasi, dan itu salah satu yang membuat menurut saya salah satu alasan keberhasilan saya bisa memberikan ASI, karena saya bisa mendapatkan informasi itu dari media sosial, di mana saya tidak bisa mendapatkan dari keluarga, dari misalnya fasilitas kesehatan dan sebagainya gitu. Makanya saya penasaran, ini apakah ibu-ibu lain juga merasakan apa yang saya rasakan? Apakah buat saya pribadi itu berdampak, tapi apakah buat orang lain itu berdampak apa tidak gitu ya. Dan akhirnya saya buatlah menjadi suatu penelitian disertasi gitu. Nah, tapi personal significance aja nggak cukup ya. Pertanyaan komunikasi atau penelitian kita juga harus memiliki social importance ya, memiliki kepentingan sosial. Jadi nggak cuma saya yang ngalamin, tapi orang lain juga ngalamin gitu ya, bahwa dengan saya melakukan penelitian ini ya, itu akan berdampak kepada orang lain juga gitu ya, akan berdampak kepada kalau misalnya orang lain tahu kalau misalnya media sosial bisa digunakan sedemikian rupa untuk bisa mendukung pemberian ASI di Indonesia, di mana dengan
apa namanya, meningkatnya pemberian ASI akan juga apa namanya bisa mendukung atau mensupport ya pembangunan manusia ya, karena ASI adalah asupan terbaik bagi bayi yang diakui WHO dan diakui Kementerian Kesehatan dan sebagainya, dan diakui pemerintah juga gitu ya. Jadi tidak hanya untuk pribadi, tetapi kita harus tahu itu berapa banyak orang kira-kira yang akan terdampak dengan penelitian ini gitu ya. Kalau misalnya kita bisa identifikasi ada sejumlah orang yang signifikan itu bisa terdampak ya, maka penelitian kita memiliki social importance ya. Jadi tidak harus misalnya untuk seluruh rakyat Indonesia atau untuk semua orang di dunia, nggak harus seperti itu, tapi ada segelintir ya, misalkan hanya satu komunitas atau apa, tapi itu signifikan gitu ya. Nah, itu memiliki social importance. Lalu yang ketiga adalah theoretical significance. Jadi pertanyaan kita harus bisa berkontribusi ya, atau bisa mengembangkan teori komunikasi ya. Jadi misalnya tadi misalkan tentang penggunaan media sosial ya, itu bisa mengembangkan karena saya menggunakan teori social cognitive theory ya, tentang bagaimana media massa bisa berdampak pada perubahan perilaku misalnya. Tetapi social cognitive theory yang digunakan atau dibahas ya oleh pencetusnya Albert Bandura itu, dia lebih ngebahas tentang media massa konvensional ya, seperti TV, radio dan sebagainya. Nah, ini bisa berkontribusi bagaimana media sosial ya, yang media baru ini ternyata bisa juga memiliki dampak atau melalui jalur perubahan perilaku dengan media itu bisa melalui proses yang sama ya dengan yang sesuai dengan teori itu. Jadi mengembangkan bisa berkontribusi dalam pengembangan teori di situ. Nah, jadi pertanyaan penelitian kita ya itu adalah irisan ya antara tadi. Jadi harus penting bagi kita pribadi, memiliki kepentingan sosial, dan juga memiliki kepentingan teoretis. Jadi teman-teman harus bisa berargumen ya, harus bisa menuliskan argumentasi bahwa pertanyaan penelitian ini penting atau signifikan ya, tidak hanya bagi pribadi tapi tentunya bagi masyarakat ya, ada kepentingan sosialnya, dan bagi pengembangan teori seperti itu. Nah, tentunya ada penilaian pertanyaan komunikasi ini sangat subjektif ya. Jadi sekarang kita coba latihan ya, di sini ada beberapa judul skripsi ya, mahasiswa Vkom UBJ. Nah, teman-teman beri nilai pertanyaan penelitian dari skripsi-skripsi berikut dari segi personal significance atau kepentingan pribadi dan social importance, di mana skala 1 adalah tidak penting sama sekali dan skala 5 adalah sangat penting. Ya, jadi sekarang teman-teman latihan dulu di classroom ya, nanti akan dikasih instruksinya lebih lanjut di sana sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, sekian dulu dari saya. Silakan teman-teman kerjakan latihannya. Ya, kita ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.